Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria dengan latar belakang sarjana teknik industri dari salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Pada awal ditawari bisnis Tiens, beliau tidak tertarik dan berpikir bahwa tidak ada kesuksesan yang dicapai dalam waktu singkat. Namun setelah dijelaskan dan mengikuti pertemuan yang diadakan Tiens dan One Vision, beliau mulai terbuka dan tertarik untuk memiliki kebebasan uang dan waktu dari bisnis ini. Meskipun sempat mengalami kegagalan, hal ini tidak memadamkan semangat beliau untuk mewujudkan impiannya di Tiens. Dengan moto bahwa seorang pemenang dikenal atas apa yang diselesaikannya, bukan apa yang dia lalui, maka beliau berhasil di bisnis ini. Beliau telah menerima reward dari Tiens berupa family car, luxury car, dan yacht. Dan yang lebih membanggakan lagi, beliau berhasil membantu ratusan grupnya untuk menerima reward motor, sukses trip, serta puluhan orang menerima family car, cash reward, luxury car, dan yacht. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Anggi Dendi Dwi Koska. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali, saya Anggi Dendi. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing di acara CPM ini. Dan insya Allah saya ingin memberikan sedikit warna yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk perkembangan bisnis teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki masa keluar dari pandemi dan saya lihat juga sudah mulai beraktivitas seperti sedia kala lagi, sudah mulai normal lagi. Dan mudah-mudahan bisnis Anda semua saya doakan bisa kembali lagi mendapatkan momentum dan insya Allah Anda bisa mendapatkan banyak prestasi di tahun ini. Nah, hari ini saya ingin men-sharingkan kepada Anda tentang pengalaman saya dalam menjalankan bisnis ini. Dan insya Allah Anda jangan ambil konsultasi mentah-mentah dari layar laptop Anda nanti bisa konsultasikan lagi dengan para upline Anda, karena mereka lebih mengerti tentang bisnis Anda ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai. Nah, dalam bisnis Tiens ini tentunya kita tidak selalu mengalami yang namanya mulus dalam menjalankan bisnis ini. Pasti di tengah-tengah jalan ada masalah-masalah yang sering dialami ya tentunya. Nah, biasanya beberapa masalah umum yang sering dialami oleh kebanyakan orang menjalankan bisnis ini, itu yang pertama biasanya tidak punya impian, ya. Nah, seperti yang diceritakan oleh Pak Luis di Starter Pack, kalau orang nggak punya impian, itu biasanya tidak akan bertahan lama di bisnis ini. Nah, saya nggak akan bahas itu, Anda bisa belajar lebih banyak lagi di Starter Pack. Atau mungkin ada yang punya masalah karena kurang kerja keras. Karena kalau Anda jalankan bisnis ini, berharap Anda mendapatkan penghasilan dengan cepat dan instan, atau kayak dalam waktu instan, itu susah, akan sulit sekali. Karena namanya bisnis pasti harus dibangun dengan kerja keras tentunya. Ya, Anda tidak bisa dengan sukses dengan cepat. Karena kalau kita lihat di masa pandemi ini, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menawarkan janji-janji untuk sukses dalam waktu cepat. Ya, banyak orang yang akhirnya tertipu dan ternyata memang kenyataannya orang yang sukses dalam waktu cepat tadi sekarang sudah nggak tahu ya, banyak yang dipenjara, ada juga yang akhirnya ketahuan menipu karena memanfaatkan situasi. Jadi ya memang tidak ada sukses yang tanpa kerja keras. Nah, atau mungkin ada juga yang memang punya masalah karena kurang kerja sesuai sistem atau tidak bekerja secara pintar. Ya, Anda kerja keras tapi kalau Anda tidak bekerja secara cerdas, aset Anda akan lama sekali terbentuknya. Sama kayak seperti Anda menebang sebuah pohon, kalau Anda menebang dengan cara yang keliru atau dengan alat bantu yang kurang tepat, akhirnya pohon tersebut tidak akan tumbang. Bahkan mungkin bisa tumbang pun akan dalam waktu yang sangat lama. Tapi kalau Anda memakai alat yang tepat dengan kerja yang pintar, Anda bisa menebang pohon itu dalam waktu yang relatif sangat singkat. Lalu masalah umum lainnya, masalah keuangan, ya. Nah, ini juga sering terjadi, banyak orang-orang yang berhenti di bisnis ini, salah satu masalahnya karena tidak bisa mengatur masalah keuangan. Nah, lalu masalah hubungan ya. Nah, masalah hubungan juga menjadi masalah yang umum yang terjadi di bisnis ini. Nah,
saya ingin memperlihatkan kepada Anda sebuah grafik di mana yang namanya bisnis apapun itu, bidang apapun itu, dan di belahan dunia manapun pasti mengalami yang namanya tren seperti ini, yaitu bisnis yang turun naik. Ya, bisnis ada masanya di mana naik, ada masanya di mana bisnis tersebut turun. Ya mungkin waktu awal pandemi kita mengalami yang namanya kenaikan bisnis yang luar biasa signifikan, dan ketika masuk era endemi ini, pandemi berakhir, masuk ke era endemi, ternyata banyak juga yang mengalami masalah penurunan bisnis, ya. Nah, mungkin beberapa penyebabnya bisa karena masalah repackaging, ya mungkin waktu masa pandemi repackaging begitu menjamur, tapi setelah kantor mengeluarkan peraturan yang ketat setelah masa pandemi ini berakhir, Anda bisa lihat banyak sekali aktivitas yang repackaging yang dihapuskan tentunya ya, karena memang sudah dilarang. Karena aktivitas repackaging ini bukan solusi untuk pertumbuhan bisnis. Justru ini sangat-sangat merugikan. Jadi buat Anda yang sekarang sudah berhenti untuk tidak melakukan aktivitas repackaging ini, saya ucapkan selamat karena Anda berani untuk melangkah dan yakin dengan produk yang Anda jual. Karena buat yang masih melakukan repackaging, artinya Anda tidak percaya diri dengan produk yang Anda jual. Banyak sekali hal yang dirugikan dari aktivitas repackaging ini. Salah satunya merusak citra Tiens, ya, karena nanti konsumen banyak yang berpikir kok produknya Tiens tapi kemasan lainnya bukan gitu, kemasan luarnya bukan. Atau banyak juga yang merasa tertipu akhirnya konsumen dengan repackaging ini. Ya, tentu dengan menipu tersebut otomatis apa yang Anda dapatkan tidak berkah nantinya. Dan ini merugikan pihak lain. Karena akhir-akhir ini pun meskipun kantor sudah melarang, ternyata masih ada beberapa yang masih melakukan repackaging ini. Bahkan beberapa yang paling ekstrim saya lihat ada yang sampai memakai merek dari produk-produk yang sudah terkenal di pasaran. Ternyata itu sangat-sangat berbahaya karena itu bisa menyebabkan tuntutan dari jalur hukum tentunya ya, karena merugikan merek dari perusahaan lain. Nah, jadi buat yang masih melakukan repackaging, segera Anda berhenti karena Anda tidak membangun bisnis, tapi Anda sedang membangun istana pasir yang suatu saat nanti Anda akan menerima akibatnya. Ya, nah, mungkin grup Anda sekarang lagi bersih-bersih ya, lagi banyak yang bersih-bersih, sehingga mulai fokus untuk menjual produk Tiens, dan memang ada dampak dari itu. Mungkin omset di grup juga ada beberapa yang mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi nggak masalah, ini cuma sebatas adaptasi, karena kita pun dulu pernah besar dengan fokus hanya menjual produk Tiens, karena produk Tiens ini mempunyai keunggulan yang luar biasa dan repeat order yang sangat tinggi. Dan mungkin buat yang masih menjual dengan harga di bawah pasaran, ya sekarang ini kantor sudah menindak dengan tegas, banyak yang dihapus toko-tokonya, link-link produknya, karena memang menjual di bawah harga ini merusak pasaran dan menzolimi orang lain ya, yang menjual dengan harga normal, ya apapun bentuknya, mau Anda yang jual langsung atau Anda menjual ke pihak ketiga, ya seperti jual ke bandar atau apapun, ya itu juga sama, Anda merusak yang namanya harga pasaran. Nah, jadi mungkin ada banyak perubahan yang terjadi setelah masa pandemi ini, ya apapun itu yang menyebabkan bisnis Anda ada yang naik, tapi ada juga mungkin yang memang lagi mengalami penurunan. Nah, hari ini saya nggak akan bahas semua masalah tadi, saya hanya akan lebih berfokus kepada salah satu masalah yang umum sekali terjadi. Ini mungkin terjadi banyak sekali di grup jaringan saya. Nah, saya nggak tahu kalau di luaran, tapi ini bisa jadi salah satu hal yang bisa Anda ambil pelajarannya supaya tidak terjadi dengan kondisi bisnis Anda. Nah, faktanya ternyata semua bisnis di dunia ini pasti mengalami yang namanya turun naik. Ya, nggak pernah ada perusahaan besar yang tidak pernah mengalami yang namanya penurunan bisnis. Ya, meskipun perusahaan itu sekelas McDonald's, sekelas Coca-Cola, pasti pernah ada di mana masa omset mereka mengalami penurunan, bisnis mereka mengalami penurunan, karena memang alaminya seperti itu, ada masa turun naiknya. Nah, yang terpenting dari semua masalah ini adalah bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri Anda di saat bisnis Anda sedang turun. Ya, nah jadi banyak yang mengalami masalah keuangan ketika bisnis mereka turun, karena mereka tidak mempersiapkan diri ketika bisnis mereka sedang bagus-bagusnya. Ya, jadi mereka tidak atur keuangan mereka sebaik mungkin, sehingga ketika bisnis mereka turun, mereka nggak punya persiapan untuk itu. Lalu, salah satu masalah terbesar di saat bisnis turun yang sering terjadi, itu biasanya masalah keuangan.
Ya saya cerita seperti ini karena saya juga pernah mengalami hal ini. Ya, ketika bisnis turun, biasanya salah satu hal yang paling sering diuji adalah masalah keuangan kita. Dan banyak sekali leader yang berhenti karena masalah keuangan. Dan yang menarik, masalah keuangan ini tentu tidak melihat peringkat Anda. Mau Anda peringkatnya baru bergabung, Anda peringkatnya mau di pertengahan, bahkan peringkat lion above pun, itu bisa mengalami yang namanya masalah keuangan ini. Nah, saya nggak akan bahas detailnya seperti apa, karena nanti Anda bisa pelajari di acara Crown Life. Saya hanya akan membahas kupas tentang basicnya saja, supaya Anda bisa mengatur keuangan Anda lebih baik mulai dari awal. Nah, ini kita akan bahas tentang cara mengatur keuangan yang dasar. Nah, apa sih yang harus dilakukan sebenarnya untuk membangun keuangan yang lebih baik untuk bisnis Anda? Jadi buat Anda yang saat ini baru menjalankan bisnis ini ataupun sudah menjalankan bisnis ini, penting sekali Anda buat rencana pengeluaran bulanan. Ini yang kadang sering terlewat oleh orang-orang yang menjalankan bisnis Tiansi. Jadi kebanyakan mereka hanya cari penghasilan, mereka hanya cari omset, kerja keras sana sini, bangun jaringan, terima bonus, tapi pas mereka hitung, kadang bonusnya nggak tahu kemana. Pas dicek kok kayaknya cuma numpang lewat aja gitu. Ya, nah jadi penting sekali Anda punya rencana pengeluaran bulanannya. Ya kalau perlu Anda catat. Ya mungkin nggak melankolis banget, tapi Anda bisa secara garis besar apa saja pengeluaran Anda. Anda bisa buat laporan keuangan yang sederhana. Ini penting sekali. Banyak saya cek di grup, itu mereka yang ketika bisnisnya sudah berkembang dengan cepat, ketika saya tanya, banyak yang mereka belum punya laporan keuangan seperti ini. Perencanaan keuangan sederhana pun nggak punya. Bahkan beberapa yang bonusnya cukup besar, pas saya tanya mereka punya, apakah mereka punya tabungan atau tidak, kebanyakan malah yang nggak punya tabungan sama sekali. Jadi mereka nggak merasakan bonusnya hasil dari bonus mereka gitu. Nah, lalu tujuannya apa? Jadi rencana pengeluaran ini agar kita tahu apakah kondisi keuangan kita ini setiap bulannya surplus atau minus. Ya. Nah, jadi supaya Anda tahu gitu. Lalu di awal sangat disarankan untuk lebih banyak mengeluarkan pengeluaran Anda untuk operasional bisnis Anda, karena pengeluaran bisnis ini itu salah satu hal yang bisa menggerakkan bisnis Anda, karena tanpa pengeluaran operasional bisnis Anda tidak akan bertahan lama. Jadi banyak orang-orang yang ketika baru memulai bisnis ini, mereka terima bonus, mereka habiskan semua bonusnya tanpa berpikir kalau bisnis ini membutuhkan biaya operasional. Nah, jadi sebelum Anda membiayai diri Anda, lebih bagus kalau Anda biayai bisnis Anda terlebih dahulu sebelum pengeluaran lainnya. Ya, karena tanpa biaya operasional tentu saja bisnis Anda tidak akan berjalan. Ya, saya kasih contoh paling gampang. Misalnya kalau Anda lihat supir angkot ya. Nah, kira-kira bisa nggak kalau supir angkot itu dia cuma beli mobilnya, setelah itu dia nggak mau menyisihkan uang untuk beli bensin, untuk perawatan mobil, biaya bengkel, dan lain-lain. Kira-kira bisnis angkotnya bisa jalan nggak? Tentu nggak bisa ya, karena bisnis apapun pasti ada biaya operasionalnya. Dan menariknya, biaya operasional di bisnis Tiansi ini itu sangat-sangat murah. Bahkan saya bilang dibandingkan bisnis lain ini tergolong sangat-sangat murah. Jadi di awal sangat disarankan Anda sisihkan penghasilan Anda untuk membiayai biaya operasional bisnis Anda di awal. Ya. Nah, tadi apa saja biaya bisnis di bisnis ini? Salah satunya biaya tiket pertemuan, Anda membeli buku, Anda berlangganan Netflix, Anda beli starter pack, atau Anda bangun luar kota. Itu tentunya jadi biaya operasional yang harus Anda keluarkan ya setiap bulannya. Ya, nggak lupa juga bensin dan kuota internet ya. Nah, lalu jangan lupa sisihkan 10% dari bonus bulanan Anda untuk dana darurat. Nah, ini saya pelajari dari upline saya, ya, dan dari buku, salah satu buku yang bisa Anda baca, dari Chess Man in Babylon. Kita penting sekali punya yang namanya dana darurat, karena ini sangat bermanfaat ketika keuangan Anda sedang betul-betul diuji. Apalagi dalam kondisi bisnis lagi turun-turunnya ya. Nah, ini dana darurat ini disarankan tidak dipakai, kecuali memang pertaruhannya hidup dan mati ya. Nah, atau Anda tidak punya keuangan sama sekali. Nah, jadi ini sangat penting ya, ini pertahanan terakhir. Nah, banyak sekali beberapa grup saya yang bisnisnya berkembang cepat, banyak dari mereka nggak punya yang namanya dana darurat. Nah, yang jadi masalah ketika bisnis mereka turun, mereka nggak punya cadangan, dan akhirnya yang jadi masalah, bisnisnya terganggu. Mau jalanin bisnis nggak bisa, membuat kebutuhan sehari-hari juga bermasalah. Nah, jadi sangat penting sekali kalau Anda punya yang namanya dana darurat. Lalu, tanpa dana darurat, keuangan keluarga dan bisnis akan rentan terhadap masalah keuangan.
Dari pengalaman saya, karena jika kita punya masalah keuangan yang cukup berat, mau sehebat apapun Anda, mau Anda presentasinya jago, mau Anda jago motivasi, semua kemampuan terbaik Anda nggak akan keluar. Karena apa? Kalau bicara masalah keuangan yang sudah cukup parah, biasanya Anda akan lebih fokus kepada masalah keuangan tersebut. Mentalnya udah kena. Dan untuk bangkit lagi pun itu nggak mudah. Ya, itu nggak mudah. Dan mendapatkan rasa kepercayaan diri setelah masalah keuangan itu nggak mudah. Jadi lebih baik jika memang diatur dari sejak Anda memulai bisnis ini untuk mengatur masalah keuangan Anda. Nah, lalu untuk dana darurat ini, tipsnya bisa Anda simpan di tabungan tanpa ATM ya, karena kalau pakai ATM akan tergoda untuk diambil ya. Apalagi ATM-nya banyak di mana-mana. Jadi lebih bagus Anda simpan di tabungan di bank yang memang tanpa ATM dan banknya memang jarang ada ya, cabangnya nggak terlalu banyak. Nah, jadi kan lebih susah buat ngambilnya. Atau Anda bisa juga simpan di logam mulia ya. Nah, di emas batangan. Itu jauh lebih enak ya. Anda bisa simpan di deposit box di bank, Anda simpan logam mulianya. Jangan simpan di rumah ya. Kalau simpan di rumah, nanti ditemukan oleh orang tua atau pembantu Anda jadi harta karun nantinya ya. Nah, jadi simpan dana darurat Anda sebaik mungkin. Ya, jadi Anda simpan, Anda lupakan. Lalu, jangan menaikkan gaya hidup Anda sebelum bisnis Anda betul-betul sehat. Nah, ini salah satu penyakit yang sering terjadi bagi mereka yang baru mendapatkan bonus yang lumayan besar. Biasanya, karena baru pertama kali merasakan bonus besar, kebanyakan pola pikirnya tuh ingin dihabiskan. Ya, lihat handphone, kayaknya udah lama nih handphonenya. Kayaknya lebih keren kalau diganti handphone yang lebih mahal. Akhirnya dia ganti. Padahal belum terlalu perlu gitu buat ganti handphone. Lihat motor, pengen ganti. Lihat baju, pengen ganti, pengen beli. Dan akhirnya dia menaikkan gaya hidupnya dengan sangat drastis. Tanpa berpikir yang namanya bisnis itu perlu dibangun dan butuh waktu untuk mencapai di posisi titik stabil. Karena kalau Anda baru merasakan bisnis Anda naik, penghasilan Anda besar, kalau baru 1-2 bulan itu belum menjamin bisnis Anda stabil. Biasanya itu akan terlihat setelah 1 tahun bisnis Anda berjalan. Apakah bisnis Anda betul-betul stabil atau tidak? Ya, jadi jangan dulu menaikkan gaya hidup Anda sebelum bisnis Anda betul-betul sehat. Karena hukum alam terjadi ya. Nah, kalau Anda tahu rumusnya tekanan itu punya rumus fisika F dibagi A. Ya, P itu tekanan, F itu gaya. Artinya kalau Anda banyak gaya, maka Anda akan penuh tekanan hidupnya. Itu berbanding lurus dengan itu. Jadi ini bukan kata saya, ini dari hukum alam dan rumus fisika ya, sudah dijelaskan. Makanya buat Anda yang banyak gaya, pasti tekanan hidupnya akan sangat tinggi. Ya, makanya ketika Anda sudah punya lifestyle yang tinggi, tekanan hidup Anda pasti akan sangat besar. Jadi hati-hati, lebih baik jika bonus Anda dirasa mulai naik, bisnis Anda dirasa mulai berkembang, Anda tahan dulu gaya hidup Anda, atur keuangan sebaik mungkin dulu, sampai bisnis Anda betul-betul sehat dan stabil. Dan yang lebih susah lagi yaitu ketika lifestyle Anda sudah naik, itu jauh lebih susah menurunkannya. Jadi kalau naikin lifestyle itu gampang, tapi menurunkannya yang susah. Karena kalau sudah naik, egonya juga naik biasanya. Ya, biasa Anda makan di warteg, tiba-tiba Anda bonus naik, makannya di kafe yang sekali makan mungkin 200 sampai 500 ribu. Anda terbiasa dengan itu. Ketika Anda mau mulai lagi diturunkan, makan lagi di warteg, mungkin akan jauh lebih susah, akan jauh lebih berat. Ya, nah jadi penting sekali untuk mengatur gaya hidup Anda. Dan ingat, jangan selalu berpikir ketika Anda membeli barang mewah, Anda membeli sesuatu yang nilainya mahal, itu akan selalu berdampak instan kepada grup Anda atau perkembangan bisnis Anda. Belum tentu. Ya, karena downline kadang tidak melihat hal itu. Downline hanya butuh sekedar perubahan, lihat perubahan dari diri Anda. Baik itu perubahan dari segi sikap, dari segi mental, ya mungkin dari segi pencapaian. Jadi ya pencapaian juga kejar yang wajar saja dulu di awal. Ya, karena downline tidak selalu melihat apa yang Anda punya, tapi yang paling penting itu adalah seberapa peduli Anda dengan downline Anda. Ya, saya lihat contoh ini salah satunya dari saya dapat cerita dari Pak Ruli ya, ketika waktu beliau masih bintang 8 kalau nggak salah, kita di OP yang sama dan waktu itu saya masih ingat Pak Ruli cerita Pak Naga tuh masih sering ke OP menggunakan motor Astrea ya, Astrea 70-an lah. Padahal waktu peringkat dia sudah Silver Lion, bahkan sudah terima penghasilan yang sangat besar, reward pun sudah dapat. Tapi
kita tidak mengurangi respect sekalipun gitu, karena memang kita tahu kapasitas beliau luar biasa dan beliau leader yang sangat berintegritas ya. Nah jadi waktu itu karena memang beliau menyelesaikan masalah hutang keluarganya ya. Nah jadi bukan dari apa yang upline Anda naikin, mobilnya apa, kita jadi respect sama upline kita, tapi dari seberapa peduli upline kita kepada bisnis kita. Nah jadi jangan berpikir jika Anda langsung ganti kendaraan Anda dengan yang jauh lebih mewah itu otomatis menimbulkan respect dari downline, belum tentu. Ya, jadi ingat semua butuh proses. Tidak ada sesuatu yang instan, apalagi ya untuk masalah lifestyle ini. Jadi bersikaplah gaya hidup Anda sesuai dengan kemampuan Anda, ya. Nah, banyak yang leader jatuh di sini ya. Nah, banyak sekali apalagi ketika penghasilan mereka mulai meningkat, mereka mulai beli ini, mereka mulai beli itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang tidak seharusnya, belum saatnya mereka beli. Oke. Nah, lalu kita akan lihat lagi, hindari kebiasaan berhutang, ya. Karena ini salah satu hal yang bisa menjadi penyebab kenapa bisnis Anda itu bermasalah. Berhutang itu artinya Anda belum mampu memiliki barang tersebut. Jadi bagi Anda yang memang ada niat untuk membeli sesuatu, sangat disarankan Anda membeli sesuatu dengan cash. Ya. Karena selain mengurangi tekanan, ya otomatis juga itu akan berpengaruh terhadap keuangan Anda. Belilah barang-barang seperti motor, mobil, atau rumah secara cash. Ini yang saya ajarkan ke grup untuk saat ini ya. Jadi dulu saya pernah mencoba untuk dengan cara mencicil segala macam. Memang kelihatannya mudah, tapi ketika di perjalanan kita nggak pernah tahu kondisi bisnis kita akan seperti apa. Makanya sangat disarankan untuk membeli sesuatu secara cash. Nah, Anda bisa konsultasikan kepada upline Anda ya, karena upline Anda yang lebih ngerti tentang bagaimana kondisi bisnis Anda dan keuangan Anda. Tapi kalau kami di grup kami, untuk saat ini memang kita lebih fokuskan untuk membeli segala sesuatu sesuai kemampuan, tidak perlu dipaksakan. Lalu, jangan hutang piutang antara upline dengan downline ya, karena ini juga sangat bermasalah ketika Anda meminjamkan uang kepada downline Anda, otomatis hal itu akan berdampak kepada hubungan. Ya, nanti downline Anda merasa ditagih-tagih, akhirnya susah buat ketemu, ketika Anda telepon juga dia nggak ngangkat telepon. Padahal mungkin Anda ingin mengajak dia untuk sama-sama membangun bisnis atau home meeting ataupun melakukan kegiatan bisnis lainnya. Tapi gara-gara Anda pinjami uang, bisa jadi ya dia merasa tidak takut gitu, seperti ditagih-tagih. Padahal nggak selalu seperti itu. Nah, jadi sangat disarankan hutang piutang dengan upline atau downline itu dihilangkan ya. Malah kalau saya lebih menyarankan, kalau memang misalnya Anda melihat downline Anda butuh punya masalah keuangan dan Anda mau bantu, Anda bisa bantu dengan kemampuan yang Anda punya, Anda bisa kasih. Ya, Anda kasih seikhlasnya yang memang bisa Anda berikan kepada dia. Itu jauh lebih enak dibandingkan dengan cara berhutang ya. Nah, ini jauh lebih aman. Dan kalau mau hutang pun sangat disarankan tidak melakukan pinjaman-pinjaman yang ini ya, pinjaman-pinjaman yang sekarang lagi tren itu seperti pinjaman online, ya, hutang-hutang ke bank dan lain-lain yang berbunga, itu sangat tidak dianjurkan. Karena banyak sekali grup kami yang memang akhirnya memiliki masalah dengan hal ini. Ya, sekarang ini orang untuk dipinjami hutang itu sangat-sangat mudah. Dari WhatsApp kadang ada yang menawarkan pinjaman online, bahkan dari marketplace yang orang biasa sering belanja itu hampir setiap hari ditawarkan pembelian barang secara kredit, ya, secara hutang, dan banyak sekali grup yang terjerat di situ. Ada yang kena pinjaman online berhutang 2 juta tapi gara-gara telat bayar sampai lewat batas waktu, mereka ada yang sampai harus membayar sampai belasan juta akhirnya gitu. Jadi ngeri sekali masalah bunga ini. Jadi pastikan Anda hindari ya, jangan sampai ada grup yang terjebak dengan masalah hutang piutang, apalagi dengan yang berbau pinjaman online ya. Itu ngeri sekali. Nah, jika terpaksa harus berhutang pun, pastikan cicilan Anda tidak lebih dari 30% ya. Sangat disarankan kalau bisa di bawah itu. Nah, sarannya dari rata-rata bonus tahun ya. Jadi bukan dari bonus tertinggi yang baru nyampe 1 bulan. Ya. Nah, jadi ini juga harus dikonsultasikan dengan upline Anda. Kalau saya sih lebih menyarankan lebih enak beli cash. Ya, karena upline kami pun mengajarkan kepada kami, Pak Naga, Pak Rizky, Pak Ruli, membeli sesuatu itu secara cash. Karena itu jauh lebih nyaman, lebih tenang,
secara keuangan. Lalu selalu konsultasi kepada upline aktif. Ya, jadi sebelum Anda membeli sesuatu atau Anda ingin merencanakan membeli sesuatu, Anda juga konsultasi kepada upline Anda. Jadi konsultasi ke upline nggak cuman membahas masalah jaringan, ya, atau masalah strategi kerja dan apapun itu. Tapi Anda juga harus membahas masalah keuangan Anda. Karena ini juga sangat-sangat penting gitu. Jadi konsultasilah sebelum membeli sesuatu yang nilainya besar, ya. Jadi nggak selalu semuanya dikonsultasikan sebetulnya. Kalau nilai-nilainya kecil ya nggak harus konsultasi juga misalnya ya. Anda mau beli baju apa, Anda mau makan di mana, ya itu kan nggak terlalu besar nilainya ya. Anda nggak perlu konsultasi hal itu. Tapi kalau membeli sesuatu seperti Anda beli mobil, Anda mau beli motor, beli rumah, sangat disarankan Anda melakukan konsultasi dulu kepada upline Anda. Nah, banyak juga grup yang terjebak. Akhirnya ketika mereka merasa penghasilan saat itu besar, mereka nggak pikir panjang, mereka beli sesuatu yang di luar kemampuan mereka dengan cara berhutang tanpa konsultasi kepada upline-nya. Nah, akhirnya ketika punya masalah keuangan, mereka baru cerita sama upline-nya. Ya kan masalahnya kalau kita mau beli motor, kendaraan, atau beli rumah, itu kan cicilannya nggak sebentar. Biasanya ada yang 3 tahun, 4 tahun, bahkan kalau rumah bisa sampai 15 tahun. Dan kita nggak pernah tahu selama itu bisnis Anda seperti apa. Ya, mungkin setahun pertama aman, tapi setelahnya, nah kalau nggak bisa bayar jadi masalah juga. Nah, banyak grup yang cerita ketika mereka sudah mengalami masalah keuangan itu. Nah, itu yang jadi masalah, jadi terlambat. Ya. Nah, jadi upline Anda tuh bukan pengen tahu kehidupan pribadi Anda, keuangan Anda. Justru upline Anda itu mungkin menyarankan Anda konsultasi supaya Anda bisa dapat pengalaman banyak dari upline Anda. Karena upline Anda mungkin punya pengalaman jauh lebih panjang dibanding Anda. Minta pendapatlah ya ke beberapa upline Anda sebelum membeli sesuatu yang nilainya besar. Ya. Dan kebanyakan leader itu ya tadi beli dulu baru konsultasi. Itu namanya bukan konsultasi ya, itu namanya pengumuman. Ya. Jadi kebanyakan leader itu cuman pengumuman aja sama upline-nya. Mau konsultasi, konsultasi apa? Kebetulan saya baru beli mobil. Itu bukan konsultasi namanya ya, itu pengumuman kalau dia baru beli mobil. Kalau sudah beli ya sudah terlanjur ya. Nggak ada banyak yang bisa dilakukan kalau itu. Nah, lalu jangan sering membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Nah, biasanya salah satu masalah besar di keuangan ini, karena kita terlalu sering membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Ya, kita sering melihat apa yang kita tidak miliki dan selalu dipikirkan. Nah, itu jadi masalah. Jadi sebenarnya tugas kita di bisnis ini itu hanya berjuang dan berikhtiar semaksimal mungkin. Masalah hasilnya di tangan Allah. Jadi setelah Anda berjuang, Anda kerja keras, ternyata hasilnya Anda belum bisa mencapai apa yang Anda inginkan, ya nggak apa-apa. Nggak salah kok gitu. Karena memang mungkin belum waktunya aja. Saya yakin Tuhan tahu pasti yang terbaik buat Anda. Ya, setiap orang itu ada rezekinya masing-masing. Jadi nggak perlu dibanding-bandingkan. Ya, nggak perlu dibanding-bandingkan. Mungkin kerja kerasnya sama, tapi mungkin rezekinya berbeda. Ada juga yang kerja kerasnya lebih. Mungkin rezekinya juga belum tentu sama gitu. Ada orang yang kelihatannya nggak terlalu kerja keras, tapi hasilnya bisa lebih besar. Nggak masalah, memang sudah takdirnya seperti itu. Karena rezeki tidak selalu selamanya berupa harta. Mungkin dari harta kelihatannya nggak terlalu banyak, tapi bisa jadi dari kesehatan, dia punya rezeki yang lebih banyak. Nah, jadi tidak perlu kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Apalagi sampai iri hati ya. jangan sampai itu terjadi. Ya, karena ini salah satu sifat yang jadi penyebab masalah keuangan, ya, yaitu sifat SMS, ya, susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah, ya. Nah, jadi harus dihindari, ya, jangan apa-apa panas, apa-apa gampang panas, oke? Jadi ngelihat crossline, beli motor baru, wah langsung kepanasan. Lihat downline, beli mobil baru, wah hidup nggak tenang, ya. Jangan sampai nanti malah tetangga beli mobil baru, akhirnya kena stroke. Jangan sampai ya. Jadi Anda harus tetap sadar yang namanya rezeki itu punya kaflingnya masing-masing setiap orang. Yang penting tugas kita hanya bekerja keras, ikhtiar secara maksimal, dan masalah hasil Anda serahkan kepada Allah, Anda serahkan kepada Tuhan. Ya, insya Allah apa yang diberikan itu pasti yang terbaik. Dan impian Anda, insya Allah itu pasti terwujud. Tinggal masalah waktu, karena Tuhan pasti tahu waktu yang terbaik kapan Anda akan mendapatkan impian Anda. Ya, bisa jadi kalau Anda dikasih sekarang, malah itu nggak bagus buat Anda. Ya. Nah, lalu selalu bersyukur dengan merasa cukup. Nah, jadi banyak orang
ya kenapa selalu ingin membeli lebih, ya, membeli barang yang lebih, lebih dan lebih? Karena masalahnya kurang bersyukur, karena tidak merasa cukup. Jadi sebenarnya setahu saya dari beberapa literasi yang saya baca, kaya itu di mana kita merasa cukup. Jadi ketika Anda selalu merasa kurang, ya artinya Anda masih merasa miskin, ya. Nah, jadi kaya itu adalah ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Nah, ini bisa jadi rem ya, di mana kita bisa mengatur keuangan kita sebaik mungkin. Ya, jadi saran saya belilah apa yang Anda butuh, bukan yang Anda perlu, bukan yang Anda inginkan, sorry ya. Jadi belilah apa yang Anda perlukan, bukan yang Anda inginkan. Contoh, misalnya Anda perlu motor, yang Anda perlukan motor. Nah, masalahnya kalau Anda sudah pengen motor mereknya A, misalnya yang harganya mungkin di atas 100 juta, sementara kemampuan Anda belum bisa nyampe ke sana, artinya kalau Anda memaksakan, itu Anda membeli yang Anda inginkan. Nah, masalah yang Anda inginkan belum tentu baik untuk Anda. Jadi ya belilah motor yang Anda butuhkan, yang Anda perlukan. Anda butuh motornya. Nah, sesuaikan dengan kemampuan Anda, mampunya beli apa. Ya. Nah, jadi kaya itu adalah di saat kita merasa cukup. Contoh, Anda tahu koruptor ya? Nah, koruptor uangnya banyak ya, karena ngambil harta negaranya, luar biasa, triliunan. Tapi kenapa ketika mereka sudah banyak uang, mereka masih selalu melakukan korupsi? Karena mereka selalu merasa kurang. Nah, itulah definisi miskin sebenarnya. Di saat mereka merasa selalu kurang. Ya, jadi ketika Anda merasa Anda sudah cukup dengan apa yang sudah Anda miliki, Anda sudah berikhtiar maksimal, Anda kerja keras maksimal, dan Anda hanya mendapatkan sebatas yang Anda dapatkan, ya Anda syukuri aja. Karena itu yang terbaik, ya itu yang terbaik di mata Tuhan. Oke ya. Nah, jadi kuncinya merasa cukup. Oke. Nah, bahkan di dalam Al-Quran, di kitab suci yang saya yakini, di situ ada disebutkan ya, janji Allah itu jika kita bersyukur maka nikmat kita akan ditambah, dan ketika kita kufur maka tinggal menunggu azab ya. Jadi jangan sampai Anda kufur nikmat ya. Jadi ketika Anda dapat sesuatu yang mungkin bukan sesuatu yang Anda inginkan, ya Anda syukuri aja, karena itu yang terbaik buat Anda. Ya, syukuri aja, karena ketika bersyukur itu akan mendatangkan lebih banyak lagi nikmat buat Anda. Rezekinya akan makin banyak lagi nanti berlimpahnya. Sama halnya kayak gini, kalau misalnya Anda memberikan sesuatu ya kepada teman Anda, bisa teman Anda minta sesuatu nih, terus Anda kasih, terus dia bilang, wah makasih ya, padahal yang Anda kasih tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Misalnya dia minta uang 1 juta, Anda cuma ngasih 200.000, terus dia bilang makasih sama Anda, bilang terima kasih, dan dia dengan sikap yang santun. Kira-kira Anda seneng nggak kalau nanti ngasih lagi sama dia? Pasti seneng ya, karena orangnya tahu berterima kasih. Tapi kalau misalnya Anda kasih 200.000, terus dia malah marah-marah sama Anda, apaan sih ini cuma dikasih 200.000, saya kan mintanya 1 juta misalnya, ya, terus dia lempar uangnya dan menunjukkan rasa tidak terima kasih. Kira-kira Anda mau kasih uang lagi nggak sama dia nantinya kalau dia minta? Saya yakin nggak mau kan, bahkan ketemu aja mungkin males. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Ya, ketika Anda bersyukur, maka Tuhan akan memberikan lebih nikmat kepada Anda. Oke. Nah, lalu ini beberapa tips untuk keluar dari masalah keuangan ya. Jadi buat Anda yang hari ini punya masalah keuangan, ya, masalah keuangan yang memang sudah terlanjur terjadi, kalau yang belum terjadi Anda bisa antisipasi ya dengan beberapa tips yang tadi saya berikan. Tapi jika sudah terjadi masalah keuangan ya, ini mungkin yang bisa Anda lakukan saat ini. Ini beberapa pengalaman yang sudah saya alami dulu, karena saya pun pernah mengalami terjerat di masalah keuangan ini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sekarang sudah jauh lebih baik keadaannya, dan bahkan sudah keluar dari masalah keuangan ya. Sudah bertahun-tahun yang lalu. Nah, yang pertama, turunkan lifestyle-nya. Jadi kalau Anda punya masalah keuangan, pertama turunkan lifestyle Anda. Ya, Anda bisa konsultasi dulu kepada upline Anda. Ya, Anda cerita semua masalahnya kepada upline Anda. Jangan sembunyikan. Seperti Anda punya masalah kesehatan, Anda datang ke dokter, tentunya Anda pasti ceritakan masalah kesehatan Anda. Kalau Anda nggak ceritakan semua, ya pasti dokter juga nggak tahu gimana cara menanganinya. Jadi kalau Anda punya masalah keuangan, jangan lari dari upline, tapi cerita kepada upline Anda apa adanya. Ya, konsultasikan kepada upline Anda tinggal ya ceritakan keuangan Anda sekarang seperti apa, masalahnya di mana. Lalu Anda cek kira-kira pengeluaran terbesar Anda dari mana. Ya, apakah dari cicilan, apakah dari gaya hidup yang masih tinggi, ya, Anda sering makan di restoran-restoran yang mahal, meeting sering di kafe,
atau misalnya Anda ikut klub-klub yang memang menuntut untuk bayar biaya bulanan yang tidak murah, ya. Nah, Anda coba dicek dengan upline Anda, coba cek apa pengeluaran terbesar Anda, oke ya. Nah, lalu turunkan gaya hidup Anda secara bertahap ya. Kurangi pengeluaran yang memang bisa dibilang cukup tinggi dan itu cukup mencekik Anda. Ya misalnya kalau Anda bisa melakukan penghematan ya, misalnya dari makanan yang biasanya tadi Anda makan di tempat yang di kafe atau beli di restoran, Anda bisa ganti dengan cara makan di rumah ya. Atau misalnya Anda biasa pakai bensin, bensinnya Pertamax Turbo, Anda bisa ganti ke Pertalite. Ya nggak apa-apa, Anda turunkan dulu lifestyle Anda ya. Untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya besar. Ya mungkin Anda sekarang ikut beberapa klub olahraga gitu ya, Anda seperti ikut gym, fitness, Anda ikut klub lainnya atau klub apapun itu, klub motor yang mengharuskan Anda membayar bulanan, Anda bisa stop itu dulu. Ya, Anda stop itu dulu karena itu bukan kebutuhan pokok ya, itu bukan kebutuhan primer Anda. Lalu Anda juga bisa mulai jika memang sudah dilakukan, Anda juga bisa, dan masih ada masalah keuangan setelah menurunkan lifestyle, Anda bisa mantap ya. Nah, Anda bisa mulai mantap. Mantap itu makan tabungan ya. Jadi kalau Anda punya tabungan, Anda bisa pakai tabungan Anda. Kalau memang masih ada masalah keuangan setelah menurunkan lifestyle Anda. Ya, Anda yang punya dana darurat, kalau memang sudah pertaruhannya kebutuhan keluarga Anda yang memang harus sampai kebutuhan pokok terpenuhi, Anda bisa mantap makan tabungan Anda ya, keluarkan tabungan Anda, keluarkan dana darurat Anda pakai itu. Nah, tapi Pak, kalau saya nggak punya tabungan gimana? Nah, Anda bisa cara yang ketiga ya, Anda bisa mindset ya, makan aset. Nah, Anda bisa mulai jual mobil Anda atau motor Anda atau rumah Anda ya, atau downgrade ke yang lebih murah. Ada yang salah? Nggak ada yang salah kok. Ya, Anda misalnya jual mobil Anda tukar dengan yang lebih murah, Anda punya selisih keuntungan yang bisa Anda pakai untuk menyelesaikan masalah keuangan Anda, itu jauh lebih baik. Ya, bahkan kalau sampai ekstrimnya, Anda misalnya sampai harus mengorbankan mobil Anda jual dan Anda pakai motor lagi untuk berjuang, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya yakin downline Anda juga akan mengerti itu kok. Ya justru downline Anda akan bangga kepada Anda tidak keluar dari bisnis ini, Anda masih tetap bertempur di bisnis ini, Anda masih tetap berjuang di bisnis ini, meskipun kondisi Anda memang nggak lagi bagus keuangannya. Itu akan menumbuhkan rasa respect yang nggak pernah bisa dibeli dengan uang. Ya, jadi tidak perlu mengakui kalau memang kita lagi punya masalah keuangan. Yang harus Anda lakukan, Anda hadapi itu. Karena kalau kita terus bersembunyi dalam kehidupan yang bisa dibilang palsu, yang semu, yang kelihatannya harus selalu terlihat keren, Anda akan merasa sangat tertekan nantinya. Jadi nggak ada masalah, selesaikan dulu masalah keuangan Anda, karena ketika masalah keuangan sudah selesai, minimal Anda bisa berpikir lebih jernih untuk mulai membangun kembali bisnis Anda. Ya, nggak ada yang salah dari Anda nggak punya rumah, Anda bisa ngontrak dulu. Ya nggak masalah, Anda bisa mulai bangun lagi dari awal. Ya, karena ketika kita bisa berani bangkit lagi, insya Allah dari situ Anda akan menemukan pengalaman hidup yang tidak ternilai dan bisa membuat Anda jauh lebih kuat dalam membangun bisnis ini ke depannya. Bahkan ke depannya nanti bisnis Anda akan jauh lebih besar. Saya yakin Tuhan menciptakan masalah untuk Anda. Itu karena Tuhan yakin Anda bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, kenapa masalah itu diberikan kepada Anda? Karena cuma Anda yang bisa menyelesaikan masalah itu, bukan orang lain. Makanya Tuhan ngasih masalah itu sama Anda. Nah, ketika diberikan masalah, Anda tinggal lalui aja. Anda tinggal hadapi aja. Karena suatu saat pasti ada jawabannya. Jadi ketika ada masalah, tenang aja. Tidak selamanya badai akan selalu ada, pasti akan ada pelangi setelah badai. Anda tinggal lewati prosesnya, nikmati. Karena hal-hal seperti ini ketika Anda jatuh, itulah yang akan Anda ceritakan nanti di saat Anda sukses di panggung Vision Seminar. Oke, nah jadi sekali lagi, jangan konsultasikan masalah ini di depan laptop Anda. Ya, Anda bisa konsultasikan kembali kepada upline Anda, karena mereka yang jauh lebih paham tentang kondisi bisnis Anda dan kondisi bisnis keuangan dan kondisi keuangan Anda. Ya, nah, jadi buat teman-teman, selamat berjuang, ya. Tenang aja, masalah akan selalu ada selama kita hidup, ya. Yang pasti masalah diciptakan dengan solusinya. Terus berjuang untuk impian Anda, insya Allah suatu saat nanti ketika Anda bertahan, Anda akan cerita dengan penuh kebanggaan
di panggung kemenangan Anda, bahwa Anda menjadi orang yang tidak pernah menyerah dan Anda jadi seorang pemenang. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat. Selamat berjuang, sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.